lu mau dilaporkan lewat pengacara Farhad Abbas dan lain-lain, tidak ada komunikasi lagi. Kan aku kemarin dari Makassar, Bang. Sempet chat tuh sama Mbak Elmi. Pakai nomornya beliau. Oke. Saya tanya, kok Mas Agus ngomong kayak gitu? Terus si Novi kejam, kok seolah-olah yayasan mengambil paksa. Kan nggak ada yang mengambil paksa, itu kan kesepakatan. Malah kata si Novi kejam, Bang Densu baik ya, emang baik sih Bang, tapi nggak usah ngejatuhin orang juga gitu loh Bang. Kok saya dijatuhin, itu tuh konsepnya gimana? Lu bete nggak dibilang gue baik lu kejam? Enggak, sedih. Sedihnya kok nanti kasihan ada orang yang mau berbuat baik, terus ternyata diginiin. Jadi malah orang takut berbuat baik. Lu bete nggak sih sama Agus sebenarnya sekarang posisinya? Kesel sih enggak ke Mas Agusnya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Benar-benar si Agus ini sangat memalukan. Di saat Teh Novi sudah berjuang semaksimal mungkin untuk meringankan beban penderitaan yang dia alami. Tetapi bayangkan, kalau saya seandainya berada di posisinya Teh Novi, si Agus pastinya saya harus labrak. Benar-benar sudah sangat keterlaluan. Sudah dikasih hati malah minta jantung. Gus, di mana kira-kira hati nuranimu, Gus? Seorang perempuan yang bernama Teh Novi sudah berjuang semaksimal mungkin untuk menolong, untuk meringankan beban penderitaan yang kamu alami. Uang 1,5 miliar itu bukan angka yang hanya sedikit. Tetapi kok bisa sekejam itu? Kamu katain Mbak Novi itu kejam, lalu Bang Densu itu baik. Padahal kamu itu diperkenalkan oleh Mbak Novi ini. Benar-benar kamu sangat memalukan, Gus. Nggak punya hati nurani kamu. Tidak heran bila pada akhirnya kamu itu dihujat, kamu itu dibully oleh netizen di Indonesia. Dan perlu kamu sadari bahwa saat ini netizen lebih berpihak kepada Mbak Novi, bukan kepada kamu ataupun kepada Farhad Abbas, lawyermu itu. Dan yang lebih memalukan lagi, ketika kamu melaporkan Mbak Novi ini ke kantor polisi, kamu memang benar-benar manusia yang tidak punya hati nurani. Ini adalah komentar dari netizen yang lebih berpihak kepada Mbak Novi daripada kamu. Jujur, kamu itu memang sangat memalukan. Gue baru aja kelar nonton podcastnya Densu yang tentang si Agus, yang Agus lapar bu, nggak, bukan Agus yang gitu, yang ini nih, terima donasi 1,5 M Agus korban penyiraman air, ya lo tau lah podcast yang ini ya. Dan gue pengen membahas, tapi ini opini gue ya, ini opini gue, oke? Nih, orang ini nih Teh Novi itu baik banget, bless your heart Teh Novi, mau ngebantuin sebegitunya. Kalau lu udah nonton ini, lu tau lah apa aja yang udah Teh Novi lakuin untuk ngebantu si Agus ini. Kalau gue ngeliatnya dia benar-benar emang baik, tulus, bukannya nyari popularitas atau nyari duit segala. Makanya tadi gue bilang Teh Novi bless your heart, Teh Novi please jangan pernah jemput saya cuma kelihatannya doang kayak orang gila tapi nggak gila, tenang. Yang kedua, Bang Densu. Di sini menurut gue gokil sih. Bang Densu ini jadi penengah yang bagus banget, fair banget, yang sebenarnya dia udah tahu apa yang terjadi, tapi tetap kedua belah pihak tuh dia kasih waktu menjelaskan dengan adil gitu loh. Dan kalau yang ada agak berlebihan itu langsung dia cut. Bang Densu jauh lebih bagus daripada Najwa Shihab. Kadang nih Najwa terlalu nyecer. Gue kadang suka mikirin kalau gue yang dicecer sama Najwa kayak gitu, kayaknya gue lempar bangku, sumpah. Maaf Mbak Najwa ya. Setelah itu, nah ini ada Agus dan beberapa keluarganya. Gue bahas satu-satu. Buat Mas Agus, kalau misalnya Mas Agus lihat video kalau Mas Agus dengar video saya Gustaf, saya prihatin atas apa yang terjadi sama Mas Agus. Saya berharap semoga keadaan Mas Agus membaik dan semoga Mas Agus bisa kuat lah menghadapi semuanya gitu Mas. Kita sekarang beralih, dimulai dari ini nih, bininya. Menurut gue bininya, kalau dari yang diceritain sama Teh Novi, bininya sangat tidak tahu sopan santun. Lu udah dibantuin, tapi waktu Teh Novi ini malah jutek apa, nggak disalamin segala. Gila, bagus dibantuin. Terus kalau dari apa yang gue lihat di video ini, kayak dia tahu apa yang dilakuin itu salah, tapi coba ditutup-tutupin dengan belaga nggak tahu. Oh itu salah. Kalau lu
nggak tahu itu salah, kenapa lu tutup-tutupin gitu kan? Ngomongin aja tapi enggak. Masuk ke berikutnya, karakter favorit kita. Wawa. Buat anak-anak yang di bawah 21 tahun, lu tahu ya di video gue hampir tidak pernah ngomong kasar, tapi sorry banget. Wawa. Bacot. Nyebelin banget. Ngomong mulu, kelihatan sosok mau nangis mulu, kelihatan ngumpetin sesuatu, nggak jujur. Usaha banget mau nangis tapi air matanya nggak keluar, keluarnya malah kentut sama cepirit. Buktinya sebelahnya sampai pakai masker tuh. Enggak. Emang dari awal dia pakai masker. Ada bagian yang dia mau nangis, terus habis itu dan suka apa tiba-tiba jadi senyum, ketawa lebar banget sampai giginya kelihatan. Satu lagi nih, ini juga sama aja. Kalau menurut gua setelah nonton podcast yang ini, menurut gua gini, si Mas Agusnya ini kan lagi menderita ya. Dia habis ngalamin sesuatu yang sangat traumatik lah. Terus di situ juga Tenovi bilang di telepon ada suara Mas Agusnya lagi teriak-teriak, itu dia lagi depresi, lagi stres, lagi apapun lah sebutannya. Menurut gua lumayan jahat, itu justru keluarganya. Mereka tahu kondisinya Mas Agus lagi kayak gitu. Terus oke, mereka bantuin ke RSCM, terus habis itu kemana. Divonis sama, seingat gue 1 atau 2 dokter, dibilang, oh matanya udah nggak bisa gini. Terus udah, lu give up, terus habis itu Mas Agus mau ngebagiin uangnya. Kalau dari cerita di podcast ini, mereka bilang, oh jangan nih pegang sertifikat rumah, tapi uangnya lu terima. Kan kalau emang lu beneran gak mau, kan bisa lu balikin duitnya. Lagian gue kalau jadi keluarganya, lu punya donasi 1,5 M, keluar negeri lah. Minta second opinion, third opinion, fourth opinion, sampai opini ke-10. Saudara gua aja dulu sama dokter, divonis hidupnya cuma setahun atau 2 tahun paling lama. Sekarang 20 tahun kemudian, saudara gua masih hidup, gendut, nyebelin, suka naik motor, jatuh lagi di Thailand, nabrak bapak-bapak. Punya anak 2, anaknya sehat, lucu-lucu. Maksud gua gini, gua gak bilang dokter-dokter yang mereka datengin itu jelek atau apa. Enggak, gue yakin mereka adalah dokter bagus. Tapi pasti ada dokter yang lebih bagus, yang lebih bisa, dengan peralatan yang lebih canggih, dengan teknologi yang mungkin bahkan belum ada di Indonesia gitu loh. Dan ada donasi segitu banyak ya. Masuk akal, orang ngedukung kok kalau lu keluar negeri untuk siapa tahu di Rusia kah ada yang bisa tetap tanda kutip menyelamatkan matanya Mas Agus di mana? Pineng kah? Malaysia, Singapura, Amerika kah? Atau Jerman, Jepang, atau Cina gitu loh maksud gue. Kok lu sebagai keluarganya? Oh iya udah divonis katanya gini, aduh, ya udahlah. Oh uangnya mau dibagiin sebagai terima kasih. Oh ya udah, makasih. Janganlah, bilang Gus, jangan. Ayo kita keluar negeri, cari dokter yang paling ahli. Kita cari ahli mata terhebat di dunia ini yang nomor 1-nya. Duitnya dari mana? Dari donasi orang-orang ke lu, gitu loh. Nah itu tapi opini gua. Kalau opini lu semua gimana? Yuk, komen di bawah. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu muncul juga guys, podcast Bang Denny Sumargo sama Tenovi. Usai Tenovi dilaporkan ke Polda Metro Jaya sama si Agus. Di podcast ini Tenovi bilang ya, petisi yang kita buat bisa membuat Tenovi dan kita ini menang guys. Jadi buat kalian yang belum tanda tangan atau isi petisi, kalian buruan isi petisinya. Nanti ada di komentar aku ya, petisinya itu di mana, kalian bisa isi ya. Dan kalau petisi itu berhasil, Tenovi menang secara hukum, sisa uangnya itu nggak akan dikasih ke si Agus. Bahkan sebenarnya si Agus dan keluarganya itu harus mengembalikan si 98 jutanya ini atau berapapun yang udah terlanjur mereka pakai gitu, karena kita donatur yang udah menandatangani petisi berhak meminta itu kembali atau dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Dan lu tahu apa kerennya apa? Ya, Bang Denny Sumargo bilang, Bang Denny Sumargo yakin mereka pasti merasa keberatan kalau disuruh balikin yang 98 jutanya. Jadi biar Bang Denny Sumargo aja yang talangin pakai duit dia sendiri, duit dia pribadi, intinya nominalnya utuh seperti di awal digalangkan donasi itu. Dan di sini kan diundang nih, ada si Icang, Bang Faisal sama saudaranya. Jadi wah ini gila sih guys, kisahnya. Gua sampai nangis nontonnya ya. Si Bang Icang ini korban ini bola matanya ya. Dan kalian tahu kronologisnya, dia digituin sama orang yang mabora, yang maboy. Jadi tanpa ada alasan apapun, gak ada dendam, gak ada apa, karena tuh orang maboy, dia ini bola matanya sampai akhirnya dia nggak bisa ngeliat lagi. Dan dia berusaha masih tegar di podcast ini. Ya, sumpah nih ini bikin gua nangis banget, ya. Dan pelakunya itu ada yang belum tertangkap. Jadi Bang Icang sama saudaranya ini meminta keadilan, guys. Kita harus up kasusnya supaya pelaku yang lain tertangkap juga. Dan kalian tahu nggak? Di sini, ya, ketika Bang Icang ini ditanya sama Denny Sumargo, kenapa kamu setegar itu? Kenapa kamu kuat
Bang Icang jawab karena saya nggak mau bikin keluarga saya sedih. Dan tahu nggak saudaranya bilang apa ke Bang Icang? Mau kondisi Bang Icang sekarang kayak gini atau sebelumnya Bang Icang tetap abangnya dia. Gila, pokoknya kalian harus tonton podcast ini, podcast terbaik sepanjang masa. Dan kalian yang belum tanda tangan petisi, isi petisinya guys, ada di komentar ya. Oke guys, itu adalah komentar dari netizen dalam menanggapi podcast dari Mbak Novi bersama dengan Denny Sumargo terkait dengan laporan yang dibuat oleh Farhad Abbas dan juga si Agus Salim ini yang menurut saya manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih ya. Benar-benar kesal bicara namanya dia saya. Terus terang, ini merupakan contoh nyata manusia yang menurut saya sangat menjijikan. Di mana kira-kira hati nuraninya? Padahal yang dilakukan oleh Teh Novi itu sudah sangat benar. Karena uang itu, penggalangan dana itu, tujuan utamanya adalah untuk menyembuhkan matanya si Agus ini. Bukan untuk bayar utang. Bukan untuk belanja di online shop dan lain sebagainya. Benar-benar kesal deh. Dan si istrinya ini pelanga plongo kayak pura-pura nggak tahu tuh, padahal uang itu semua dia yang transfer. Ketika ditanya oleh Denny Sumargo, oh ya begitu ya. Oh ya, saya salah ya. Benar-benar memang manusia yang tidak bisa diperhitungkan. Manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur. Orang sudah kasih hati, orang sudah berjuang setengah mati. Karena sejujurnya, uang bisa terkumpul sebanyak itu, 98% atau mungkin 100% netizen itu melihat dari integritas yang dimiliki oleh Mbak Novi dan juga Denny Sumargo, bukan dari si Agus sekeluarga ini. Karena Agus sekeluarga sesungguhnya orang tidak tahu kalau tidak diperkenalkan oleh Mbak Novi ke Denny Sumargo ini. Sudah berjuang semaksimal mungkin untuk meringankan beban penderitaanmu, tetapi pada akhirnya kau sendiri yang melaporkan lagi Mbak Novi ke Polda. Benar-benar biadab dah si Agus ini. Dan menurut saya secara pribadi, laporan yang dibuat oleh Agus ini pasti atas desakan dari si Farhad Abbas itu. Lawyer yang menurut saya lebih banyak lebaynya. Lawyer yang menurut saya lebih banyak air matanya. Entah itu air mata karena kesedihan atau air mata munafik, saya pun tidak tahu. Tetapi yang menjadi kejanggalan buat saya secara pribadi, kenapa sih dulu di saat Agus baru menghadapi persoalan di restoran itu dia tidak muncul? Tunggu sekarang sudah viral, tunggu sekarang ada uang 1,5 miliar, nongolah mukanya si Farhad Abbas. Lalu dia pasang muka belas kasihan. Dia pikir netizen Indonesia akan membela kepada dirinya. Tahu-taunya dia dihujat, dia dibully kembali oleh netizen Indonesia. Benar-benar lawyer yang sangat memalukan. Berikut ini adalah pernyataan Farhad Abbas yang dia memberikan alasan bahwa saya nangis itu bukan karena Agus dan lain sebagainya. Mari kita simak bersama-sama. Bukan menyerah, cuman saya aneh aja. Netizen ini kan pintar-pintar, peka. Milih presiden pintar, milih ini pintar. Masa ngelihat orang buta dilawan, dimusuhin, iya gak? Orang buta itu mah paling aman di Indonesia.
Nggak ada orang buta berdiri di tengah jalan, pasti semua orang bantu. Ada pernah lihat ada orang buta masuk got di Indonesia? Nggak pernah kan? Kenapa? Karena orang Indonesia menolong. Mudah menolong, bukan menolong yang mudah gitu. Buktinya dapat 1,5 miliar. Kenapa? Gara-gara Nopi ngomong, saya tuh gini, saya ngeliat ini, nanti dipertanggungjawabkan sama ini. Akhirnya orang bully dia, ya kan? Dia dengan bocah, wow, saya begini, nanti bagaimana? Ini masyarakat Indonesia nggak mau. Akhirnya kan orang marah sama Agus. Nah itu maksudnya kenapa sih nggak? Oke, netizen, halo guys, dananya udah di saya, kita tenang aja. Enak kan no? Dibiarin. Ini kan ada proses, ini kan bagian dari keluarga kemanusiaan. Kan tidak perlu terjadi harusnya saling lapor ini kalau nggak ada yang tersakiti, ya kan? Itu yang terjadi. Siapa ya? Jangan bawa kamera. Ternyata di live, di mana-mana semua seperti itu. Kamu Nopi nggak usah sembunyi. Kamu datang ke dia. Kenapa? Apa legal standing kamu bisa ngumpulin uang? Ini kenapa WA kamu nih bisa menunjukkan bahwa kamu itu akan melaporin aku dapetin Agus? Dia takut, ya kan? Kenapa kamu nggak cegah supaya Agus yang dibully? Kenapa? Jadi jangan satu sisi kita ribut, satu sisi pura-pura kami perhatiin Agus loh, kami udah transfer uang segini loh, kami nanya jadwal. Nggak perlu berantem kok ini. Hari ini pelapor pinjaman online, besok kita laporin penggelapan uang. Rasain apa sih bang? Ya karena orang nggak ngerti gitu, karena saya anggap netizen tuh pinter semua gitu, peka gitu. Harusnya taruhlah, nanya gini, apakah uang yang dikumpulkan untuk membantu Agus itu habis? Tidak, semuanya ada di Nopi. Ya sudah. Terus, kalau nggak habis, kenapa Agus dimarahin? Kenapa ditulis Agus bagi-bagi warisan? Berarti kan tidak ada warisan yang dibagi-bagi. Ini uang udah di sana, Agus yang habis, dihabisi juga. Itu yang saya marah. Bilang Farhad nyari uang dari mana? Uangnya dari Nopi. Yang ada kita nyumbang, kita nggak minta jasa lawyer, kita yang nyumbang, kita ngasih duit. Oke. Ya karena capek aku nangis, sedih. Bukan sedih karena aku bodoh, aku menangis. Tapi aku menangis karena melihat banyak yang bodoh. Makanya masuk partai pandai. Partainya Farhad Abbas ketua umumnya, pandai biar pandai ya, oke? Jadi Bang Farhad itu komen tetap aja penggelapan dan perampasan uang Agus. Itu gara-gara ada yang komentar kalau misalnya uang si Agus ini diambil yayasan untuk dikelola lalala gitu. Terus Bang Farhad bilang tetap aja itu namanya penggelapan dan perampasan uang, Bang. Gak gitu, Bang. Kalau kucuk-kucuk tiba-tiba si Yayasan Teknovi ini ngambil uangnya Agus, ngerampas, terus dia tidak mengeluarkan hak Agus. Misalnya Agus butuh biaya pengobatan, Agus butuh apa-apa di rumah sakit, atau butuh biaya Grab kan katanya waktu itu, gitu-gitu segala macem. Keperluan Agus yang kayak gitu-gitulah untuk pengobatan. Misalnya ditahan ya sama Teknovi nggak mau bayar, dia ngilang, itu namanya penggelapan. Itu namanya dia merampas gitu. Nah kalau ini kan enggak. Nah terus abang juga bilang di situ kalau misalnya itu kan warga Indonesia tuh masyarakat itu donasi karena si Agus gitu kan. Selama masuk ke uang Agus itu kamu tidak mencuri, kamu tidak maling. Memang tidak. Tapi balik lagi, orang-orang itu donasi ke Agus karena apa? Melalui siapa? Perantaranya siapa? Siapa yang nge-up? Siapa yang nge-sounding? Kalau misalnya nggak ada Denny Sumargo yang bantu mediasi, kalau nggak ada Teknovi, apakah Agus akan dilihat oleh orang dan akan mendapatkan donasi itu? Tidak! Lalu hal selanjutnya adalah donasi itu kembali lagi ke poin utama, tujuannya untuk berobat. Ketika donasi itu tidak dipergunakan selayaknya dan seharusnya, itu melanggar hukum, abang. Justru itu namanya penipuan. Gini deh bang, masyarakat itu berdonasi karena Agus, untuk biaya pengobatan Agus. Kalau misalnya tiba-tiba uang itu tidak dipergunakan semestinya, apakah orang-orang itu akan oke-oke aja? Tidak. Percaya sama saya bang, dari 100% paling cuma
20% yang ya udahlah, 80%-nya nggak terima, 20%-nya ya udahlah. Bukan karena ikhlas juga, tapi lebih kayak ya udahlah daripada ribet. Gitu Bang. Dalam hati kecil mereka apakah ikhlas? Tidak. Percaya sama saya. Terus sekarang gini, kalau misalnya posisinya kita ngadain open donasi itu buat kehidupannya Agus, buat bantuin Agus karena Agus misalnya nggak bisa kerja, matanya buta, nggak bisa ngelihat, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Kita ngomong nih terang-terangan pas minta donasi itu gitu, untuk menghidupi, untuk membantu Agus, kehidupan Agus, bukan untuk pengobatan. Misalnya dibilang kayak gitu, ya bisa sah aja gitu. Karena kan dari awal tujuannya emang buat kehidupan Agus. Atau coba deh, kalau misalnya posisinya gini, Agus nih dia tinggal di rumah wawaknya masih punya utang ke bank, digadein sertifikat rumah segala macam, uangnya nih utangnya masih ada gitu. Agus nggak bisa ngapa-ngapain, bisa nggak teman-teman bantuin Agus, kumpulin donasi buat Agus bayar gitu? Ya mungkin masih ada yang mau, tapi kan tujuannya jelas buat membantu perekonomian Agus. Ini kan buat berobat Bang, aduh ya Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat ya Bang, kalau menurut saya coba deh Abang perhatiin lagi lah, semoga ini bukan gimana ya. Ya saya tau lah Bang, kalau pengacara itu kan kadang ada suka ngejelimet yang kayak lucu-lucuan gitu ya. Ya semoga sih ini adalah trik Abang untuk mengetahui sebuah atau membongkar sebuah perinian aja gitu ya. Apa sih, sampai bingung gue ngomongnya Bang, sorry. Semoga ini ya cuma taktik Abang aja untuk mengetahui sebuah modus atau untuk membongkar apa-apa segala macam. Karena ya dari hasil video call Abang sama Agus ya, jadi orang-orang makin tervalidasi gitu, rasa emosi dan rasa suuzonnya tuh makin tervalidasi gitu, karena buktinya makin kuat. Ya semoga sih itu emang taktik Abang aja ya. Tapi kalau Abang bener-bener ngebela Agus dan bener-bener menganggap ini itu benar, ya coba di riset ulang lah. Itu aja pesan saya dah. Makasih ya Bang, mohon maaf. Jujur ya, kalau kita mau mendengar pernyataan dari si Farhad Abbas ini, tampaknya dia ini pintar-pintar bodoh deh. Kenapa saya harus katakan bahwa dia pintar-pintar bodoh? Sebenarnya yang dipertanyakan oleh Teh Novi itu adalah perputaran uang itu. Karena pada dasarnya donasi itu dilakukan untuk menyembuhkan mata si Agus itu yang buta, bukan untuk bayar utang. Itulah yang dipertanyakan oleh Teh Novi ini. Tetapi si Farhad Abbas ini, otaknya dia, pemikirannya dia tidak sampai ke sana. Dia malah ngeyel. Tapi entah dia sadar ataupun tidak sadar, bahwa hasil dari kengeyelannya dia ini, pada akhirnya dia semakin dibenci oleh masyarakat Indonesia. Pada akhirnya masyarakat Indonesia itu semakin muak, semakin tidak percaya lagi dengan integritas yang dimiliki oleh seorang Farhad Abbas. Terkadang saya kalau mau banding antara Farhad Abbas dan si Rasman Arif Nasution itu 11-12 ternyata. Kuar-kuar tapi tidak ada isinya. Berkuar-kuar tetapi tidak memahami benar persoalan yang sesungguhnya. Cobalah. Jangan hanya karena Anda lawyer, lalu Anda seolah-olah apa yang Anda lakukan itu benar. Belum tentu. Kami sebagai masyarakat Indonesia pasti akan terus memantau kasus ini. Proses di kepolisiannya seperti apa? Kok sampai ada tuduhan bahwa Teh Novi melakukan penggelapan uang? Padahal jelas-jelas uang itu diminta oleh Teh Novi untuk diamankan di yayasan. Tapi ya begitulah. Manusia yang sedang mencari panggung popularitas, berkuar-kuar walaupun tidak berkualitas tidak apa-apa. Yang penting mukanya selalu tampil di layar kaca. Tetapi entah dia sadar ataupun tidak sadar, sesungguhnya apa yang dia lakukan saat ini, masyarakat Indonesia itu semakin muak. Terlebih khususnya ketika Farhad Abbas ini berbicara soal Agus itu sekeluarga.
benar-benar pribadi-pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih, alangkah baiknya kita abaikan saja. Mari, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menjadi pembelajaran positif buat kita semua. Jika di suatu hari nanti kita mengalami musibah yang sama. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.